Halo semuanya, welcome to my video. First, let me introduce myself. My name is Rina Ihdal Husnayaini. I am student at UIN Wali Songo Semarang. Now I want to learn with you about English Lesson with audio visual media berupa video interaktif. Nah, kira-kira materi kita kali ini apa ya? Mari kita buka. Oke, materi kita kali ini tentang simple present tense. Jadi, all about simple present tense akan kita bahas pada kali ini. Kita mulai, start. Nah, kira-kira pokok-pokoknya nanti apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama, definisi. Yang kedua, rumus dan contoh. Yang ketiga, fungsi. Dan yang keempat, kuis. Kita mulai di definisi. Definisi dari simple present tense is a tense that is used to talk about something general, something that always happens repeatedly, or a general truth. Yaitu, simple present tense ini adalah tenses yang sering kita gunakan atau sesuatu yang umum, kata kalimat-kalimat yang umum, dan kalimat-kalimat yang sering terjadi atau sering kita ulangi berkali-kali. Simple present tense is also the tense that is most often used in everyday life. Nah, simple present tense ini juga sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian rumus dan contoh. Kita beralih ke rumus. Dalam simple present tense dibagi menjadi dua macam, yaitu verbal simple present dan nominal simple present. Verbal simple present menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi atau tindakan yang sering disebut dengan verb. Sedangkan nominal simple present menggunakan kata kerja be atau biasa disebut juga dengan to be. Kita mulai di verbal simple present. Di verbal simple present ada 3 rumus, positif, negatif, dan interrogatif. Di positif, subject plus verb 1, verb atau kata kerja, yang ditambah s or es pada aturan tertentu, plus object. Sedangkan negatif, subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Interrogatif, do or does plus subject plus verb 1 plus object. Nah, namun ada catatan nih. Nah, yang perlu kita ingat, do pada ini digunakan pada subjek I, you, they, we. Kemudian does digunakan pada subjek he, she, dan it. Jadi perbedaan ketika kita menggunakan do or does itu harus mengingat ini. Kemudian akhiran s or es ini pada verb 1 ini hanya digunakan pada subjek he, she, it. Jadi jika subjeknya I, you, they, we, maka tidak perlu menggunakan akhiran s or es ini. Nah, dalam menambahkan akhiran s or es ini terdapat aturannya. Kira-kira gimana ya? Kita coba klik di sini. Ada 3 aturan yang harus kita ketahui. Yang pertama, kata kerja yang berakhiran huruf Y dan huruf sebelumnya adalah huruf vokal yaitu A, I, U, E, O, maka kata kerja ditambahkan S. Contoh, say menjadi says, huruf Y dan huruf sebelumnya vokal. Buy menjadi buys, and pray menjadi praise. Nah, sebelumnya huruf vokal semua. Aturan yang kedua yaitu kata kerja yang berakhiran huruf Y dan huruf sebelum Y adalah huruf konsonan seperti B, C, D, F, G, H. Seperti itu, maka ditambahkan is dan menghilangkan huruf Y-nya. Contoh, study menjadi studies. Y, konsonan, Y-nya dibuang menjadi studies. Carry menjadi carries, and try menjadi tries. Aturan yang terakhir yaitu kata kerja yang berakhiran O, CH, SH, X, dan Z, maka ditambahkan IS pada akhir kata kerja. Contohnya, go menjadi goes, watch menjadi watches, wash menjadi washes, buzz menjadi buzzes, and fix menjadi fixes. Semuanya ditambahkan IS. Selanjutnya, contoh dari verbal simple present tense. Ada 3 contoh. Untuk positif, I go to school by bus. Subject, verb 1, and object. Negatifnya menjadi I don't go to school by bus menggunakan do karena subjeknya berupa I, yang perlu kalian ingat-ingat tadi. Kemudian interrogatif, do I go to school by bus? Sesuai dengan rumus ini. Contoh yang kedua, she goes to market at 9 o'clock. Dia pergi ke pasar jam 9 pas. She doesn't go to market at 9 o'clock. Untuk negatif menggunakan does karena subjeknya berupa she. Interrogatifnya menggunakan does she go to market at 9 o'clock? Does ditaruh depan sesuai dengan rumus ini. Kemudian contoh yang terakhir yaitu Andy fixes his handphone. Andy membenarkan
teleponnya. Ini ditambahkan is sesuai dengan aturan tadi sebelum slide ini. Kemudian pada negatif, Andi doesn't fix his handphone. Andi tidak membenarkan teleponnya. Does, karena Andi merupakan orang, dan orang itu dia laki-laki, maka subjeknya berupa termasuk ini, seperti he. Kemudian interrogatif, does Andi fix his handphone? Like this. Kita kembali. Selanjutnya kita akan menerangkan atau mempelajari tentang nominal simple present tense, di mana menggunakan kata kerja to be. Oke, di sini juga ada 3 rumus yang itu positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positif, subject plus to be yaitu am, is, are, plus object. Negatif, subject plus to be ditambahkan not plus object. Interrogatif, to be-nya ditaruh depan plus subject plus object. Nah, ada juga catatan nih, bukan cuma yang verbal simple present saja. Oke, to be digunakan untuk subjek I, ini only I. To be is digunakan untuk subjek he, she, dan it. Kemudian to be are digunakan untuk subjek you, they, and we. Ini perlu kalian ingat-ingat. Bisa juga dihafal. The example positif, I'm a student. Nah, saya seorang murid. Negatifnya menjadi I'm not a student. I subject to be not student object. Interrogatif jadi am I student, to be-nya ditaruh di depan. Kemudian contoh yang kedua yaitu my mother is a chef. Ibuku seorang koki. Negatifnya my mother is not a chef. Interrogatifnya is my mother a chef? My mother merupakan she, subjek she, jadi menggunakan is. Kemudian yang terakhir, they are from the same class. Mereka berasal dari kelas yang sama. Negatifnya menjadi they are not from the same class, ditambahkan not setelah to be. Dan yang interrogatif, are they from the same class? Are mengikuti subjek tersebut, maka menggunakan they, mengikuti subjek tersebut, maka menggunakan are. Oke, kembali. Definisi sudah, rumus dan contoh sudah, sekarang berlanjut ke fungsi. Fungsi dari simple present tense adalah untuk menyatakan fakta, kebiasaan, kebenaran, dan situasi permanen, yakni yang tidak bisa diubah-ubah. Yang pertama, menunjukkan fakta. Contoh, Jakarta is the capital city of Indonesia. Jakarta merupakan ibu kota dari Indonesia, dan ini merupakan fakta tidak bisa diganggu-gugat. Indonesia has thousands of islands. Indonesia mempunyai 1000 pulau, dan ini juga termasuk fakta. Selanjutnya menunjukkan kebiasaan. Example, I go to bed at 9 p.m. Nah, saya pergi tidur pada jam 11. Nah, ini kebiasaan sehari-hari yang dia lakukan itu dia tidur jam 11. Kemudian my father goes to the office by car. Ayahku pergi ke kantor dengan mobil. Nah, ini kebiasaan ayahnya pergi kantor ini dengan mobil. Kemudian situasi menunjukkan situasi yang permanen. Example, I live in Bandung. Saya tinggal di Bandung. Nah, itu sesuatu yang permanen dan tidak bisa diubah. Saya tinggal, saya lahir di mana, itu termasuk situasi yang permanen. Kemudian my sister work in a school. Saudara perempuan saya belajar di sekolah, dan itu merupakan situasi yang permanen. Karena tidak mungkin kita belajar di pasar. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yakni quiz. Ini untuk menambah pemahaman kita tentang materi kali ini. Oke, are you ready for this quiz? Jika kalian belum ready, kalian bisa menekan tombol home untuk belajar kembali. Namun jika sudah ready, kita mulai start. Oke, kita coba mengisi sebisa kita. Si bla 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 not work because she has flu. Dia bla 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 tidak bekerja karena dia flu. I think does, but I don't know. Kita mengisi bersama, oke? My father bla 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 tea every morning. My father bla 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 drink or drinks. I think drinks. My brother rides a bike to school. Saudara laki-lakiku, mengendarai sepeda ke sekolah setiap hari. Kemarin, minggu depan, karena simple present tense adalah masa sekarang, maka everyday. Ini menunjukkan kebiasaan juga. Gina cooks fried rice. Gina memasak nasi goreng. It merupakan subjeknya is. Kemudian we bla 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 so too much. We merupakan subjek yang sama seperti I and you, maka menggunakan
watch. Kita menonton. And then Arin is a student. Arin adalah seorang murid. Dia bla 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 di sekolahan. Dia belajar. Mana kira-kira? Studies, IT study karena mengingat aturan-aturan tadi yang kita pelajari. Martin bla 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 for a walk in the morning. Martin pergi Martin goes. Anna and her husband bla 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 in Singapore. Anna and her husband, Anna dan suaminya, mereka maka tidak perlu S karena mereka, they ini subjeknya sama seperti I, they. Oke, nomor 9. Lila bla 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 delicious cooks. Lila memasak. Oke. I bla 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 at a bank. Saya bekerja. I work at a bank. Oke, nah dapat berapa ya kira-kira hasil kuis kita tadi? Check here. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Nilai Anda adalah 100. So, oke. Then next. Kita klik next. What expression do you get the most your test score? Klik emotion below. Nah, karena tadi kita mendapatkan nilai 100, maka kita klik. Wow, congratulations, you're great. Keep learning. Nah, kita diucapin nih, selamat. Kita harus terus belajar agar kemampuan kita terus meningkat. Jadi, walaupun sudah dapat nilai yang baik, kita tetap harus belajar. Karena kunci dari keberhasilan adalah belajar secara rajin. Oke. Next. Lesson is over. Nah, pelajaran udah selesai. Are you understand? Yes, I'm understand. So, thank you for learning. Jadi, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video kali ini bisa membuka pemahaman Anda mengenai simple present tense. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa menonton ulang pembelajaran kali ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.